Salam perjuangan, sahabat istimewa, jumpa lagi dengan Pani Radio Keistimewaan Yogyakarta bersama Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara peringatan agresi militer Belanda II. Kali ini kita akan saksikan bersama ada talk show, ada hiburan musik, juga ada teatrikalisasi puisi. Sahabat istimewa, setelah Belanda mengalami kegagalan total dalam merebut kembali Indonesia dalam peristiwa agresi militer Belanda yang pertama, yaitu pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, maka 1 tahun kemudian Belanda melancarkan kembali serangannya untuk menduduki Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Yang dikenal dengan peristiwa agresi militer Belanda yang kedua. Sahabat istimewa, mengapa Belanda begitu antusias untuk kembali menduduki Indonesia? Tak lain dan tak bukan adalah karena Indonesia kaya akan rempah dan sumber daya alam lainnya. Sahabat istimewa, sebelum kita ikuti bersama perbincangannya, kita simak berikut ini video dokumenter. Agresi militer Belanda II adalah peristiwa serangan militer yang dilakukan secara mendadak oleh Belanda ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta pada pagi hari
pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, tanggal 19 Desember 1948. Operasi Krai atau Operasi Burung Gagak. Demikian Jenderal Spoor menamai agresi militer 2. Belanda mengerahkan 3 buah pesawat pembom ringan B-25 Mitchell yang diterbangkan dini hari dari Pangkalan Udara Andir, Bandung. Pada serangan pertama, 2 buah pesawat pembom B-25 menjatuhkan bom di lapangan udara Maguwo. Bom jatuh di gudang persediaan minyak pelunas, bensin, dan bensol. Akibatnya, suara ledakan berdentung-dentung menggelegar, memekakan telinga. Disusul rentetan tembakan mitraliur yang dilontarkan 9 buah pesawat tempur P-40 Kitty Hawk dan 5 buah pesawat tempur P-51 Mustang. Pertahanan TNI Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan dan taruna penerbang atau kadet dengan persenjataan yang minim, yaitu beberapa senapan dan 1 senapan anti pesawat kaliber 12,7. Jam 6:45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST atau Korps Speciale Truppen atau Korps Pasukan Khusus Belanda. Jam 7:10, Maguwo berhasil dilumpuhkan Belanda di bawah pasukan pimpinan Kapten Ehud dengan korban di pihak TNI 128 orang tentara tewas. Sedangkan di pihak Belanda tidak ada satupun korban jiwa. Jam 9 waktu Indonesia Barat, sebanyak 432 anggota pasukan KST mendarat di Maguwo. Jam 11, kekuatan grup tempur M sebanyak 2.600 orang termasuk 2 batalion atau 1.900 orang dari Brigade T beserta persenjataan berat di bawah pimpinan Kolonel Van Langen telah terkumpul dan mulai bergerak ke jantung kota Yogyakarta. Pertahanan kota Yogyakarta hanya diperkuat 1 kompi pasukan TNI bersenjata lengkap. Tidak seimbang dengan kekuatan militer Belanda. Cilakanya, sebagian besar kompi pasukan TNI hari itu tengah berada di Kulon Progo untuk melakukan latihan. Lepas tengah hari, ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Surya Dharma, Agus Salim dan Sultan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan ke Parapat dan Brastagi di Sumatera. Pemerintahan Indonesia itu masih eksis, yang itu ada di Yogyakarta. Oleh karena itu pada 19 Desember 1948 itu kemudian Belanda melakukan agresi militer kedua, sasarannya adalah untuk melumpuhkan pemerintahan Indonesia dengan menangkap para pemimpinnya. Dalam situasi itu butuh perlindungan, perawatan, pertolongan, dan itulah Jogja yang menjadi benteng pertahanan terakhir dan mengayomi dan memfasilitasi semuanya. Kenapa terjadi agresi militer itu? Tadi sudah saya katakan bahwa proses dari 45 sampai 49 itu adalah proses dekolonialisasi. Ya, dalam perspektif Belanda itulah dekolonialisasi, yaitu menjadikan Indonesia kembali menjadi kolonial atau wilayah kolonial Belanda. Namun sebelum Belanda memasuki ibu kota, Presiden Soekarno memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Negara Gedung Agung dan menghasilkan 2 keputusan penting. Pertama, memerintahkan Menteri Kemakmuran M.R. Syarifuddin Prawira Negara yang tengah berada di Bukit Tinggi Sumatera Barat untuk mendirikan pemerintahan darurat PDRI dan juga konsul pemerintah RI di New Delhi. Kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman menghimpun kekuatan perang gerilya rakyat semesta. Seusai menduduki ibu kota Yogyakarta, Belanda terus melancarkan propaganda bahwa pemerintah Indonesia telah takluk, pimpinannya telah ditawan,
dan kekuatan TNI sudah tidak ada lagi. Nah, sasarannya adalah menciptakan atau melumpuhkan pemerintahan Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan sipil yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Nah, tetapi misi Belanda ini gagal total karena pada waktu itu Sultan Ngarsodalem ke-9 dan Pakualaman ke-8 secara kompak itu menolak bekerja sama dengan Belanda meskipun diiming-imingi ya. Jadi setelah gagal Van Langen itu bertemu dengan Ngarsodalem dan juga Pakualaman ke-8, kemudian Belanda mengutus orang-orang Indonesia yang dekat dengan Ngarsodalem, yaitu ada Profesor Hussein Jayadiningrat dan Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini teman Ngarsodalem sejak di Bandung, sejak kuliah di Bandung dan nanti ketemu lagi di Leiden. Jadi teman akrab. Dan mereka ini kemudian diminta untuk membujuk Sultan dan Pakualaman ke-8 untuk mau bekerja sama dengan Belanda. Bahkan diiming-imingi kalau mau bekerja sama, wilayah Yogyakarta itu mungkin sebagian besar Jawa akan diberikan kepada kepada Ngarsodalem, tetapi ditolak. Selama agresi militer itu sampai kepada Indonesia mendapatkan kedaulatan, itu kedaulatannya pada tahun 49 itu adalah peperangan. Yang berperang siapa? Kita melihat di dalam sejarah yang berperang adalah pemimpin dan rakyat. Manunggaling kawula lan Gusti untuk berperang bagi Indonesia. Ini poin yang besar. Kepahlawanan Sultan Hamengkubuwono IX jelas. Pada waktu Belanda bahkan masuk di keraton lalu memberikan tawaran, Sultan berkata dalam buku Tahta untuk rakyat, langkai dulu mayat saya. Itu jelas, itu jihad, itu perang. Tapi jangan salah, rakyat juga manunggal dengan Sultan ini untuk berjuang dan berkorban. Agresi militer Belanda II menuai kecaman dan reaksi keras masyarakat internasional. Tanggal 7 Februari 1949, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan. Pertama, mendesak Belanda untuk membuka kembali perundingan yang jujur dengan Indonesia atas dasar persetujuan Renville. Kedua, Amerika Serikat menghentikan semua bantuan kepada Belanda sampai negeri ini menghentikan permusuhannya dengan Indonesia. Ketiga, mendesak pihak Belanda supaya menarik pasukannya ke belakang garis status quo Renville, membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditawan sejak 19 Desember 1948. Berjuang bagaimana agar Belanda itu lumpuh secara politik. Dia memang secara militer bisa menduduki Yogyakarta, tapi secara politik tidak mampu memutar roda birokrasi, sehingga sama saja. Nah, akhirnya kemudian perjuangan politik ini berhasil, kemudian nanti disusul dengan perjuangan militer, dan itu ditandai dengan serangan umum 1 Maret, dan itu berhasil juga, ya kan? Dan ini kemudian mendorong atau memaksa Belanda untuk mau berunding lagi di perundingan Rumroyen di Jakarta. Dan salah satu hasil dari perundingan Rumroyen adalah dilakukannya konferensi meja bundar di Den Haag akhir tahun 49. Dan disitulah kemudian nanti pengakuan kedaulatan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Rasa simpati juga mengalir dari Rusia dan Cina. Bahkan pada tanggal 20 hingga 23 Desember 1949, negara-negara di Asia seperti India, Burma, Afghanistan, dan Australia mengadakan konferensi Asia di New Delhi. Mereka mendesak Belanda agar pemerintahan Republik Indonesia segera dikembalikan ke Yogyakarta dan pasukan Belanda segera ditarik mundur dari wilayah Indonesia
dan mendesak penyerahan kedaulatan kepada Indonesia paling lambat 1 Januari 1950. Karena tekanan dunia internasional itulah, Dewan Keamanan PBB memerintahkan Belanda menghentikan agresi militernya. HB9 dan PA8 itu mengirim pesan-pesan rahasia kepada seluruh pamong praja yang ada di Yogyakarta untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Belanda pada waktu itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pemerintah Belanda yang ada di Yogyakarta itu kelabakan sendiri karena dia tidak bisa membentuk pemerintahan sipil. Bahkan kemudian suatu waktu mereka harus mendatangkan orang-orang dari Semarang untuk dijadikan sebagai pamong praja di Yogyakarta. Tapi ini gagal juga karena memang kemudian tidak ada yang mau bekerja sama. Dan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sultan dan PA8 itu untuk berjuang bagaimana agar Belanda itu lumpuh secara politik. Daya tahan NKRI menghadapi kekuatan militer Belanda tidak goyah. Dengan kombinasi perjuangan diplomasi dan angkat senjata, terbukti penjajah Belanda dapat ditaklukkan. Ada ribuan orang yang tewas dalam perang di Yogyakarta antara tanggal 19 Desember 48 sampai 30 Juni 49 itu ada ribuan yang tewas, yang hilang, yang luka, dan ada korban harta dicatat dalam buku Siamto itu sekitar 300 juta rupiah. Satu korban yang besar. Dan itu poin yang sangat penting bahwa Kesultanan dan Pakualaman, Sultan dan Pakualam, Dwi Tunggal Yogyakarta bersama rakyat manunggal untuk berperang. Bukan sekedar mendukung dan bergabung, tapi berperang untuk Republik Indonesia. Oleh karena itu tepat sekali di dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Keistimewaan kita mengatakan bahwa kenapa Yogyakarta istimewa? Karena Yogyakarta ini sudah ada sebelum RI ada, sudah punya penduduk, sudah punya wilayah, sudah punya pemerintahan, dan ketika bergabung dengan RI berkontribusi besar dikatakan dalam di bagian menimbang UK itu adalah memberi sumbangsih yang besar di dalam mempertahankan RI, di dalam menjaga keutuhan RI dan mengisi kemerdekaan RI. Salah satu upaya untuk merawat ingatan sejarah adalah dengan mengintensifkan edukasi sejarah bangsa kepada generasi muda. Saya berharap bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu itu bisa menjadi pijakan, bukan untuk kita kembali ke masa lalu, tapi pijakan untuk melangkah ke depan, ya, menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju. Jangan sampai justru kita tergilas oleh kemajuan perkembangan zaman yang sangat kejam seperti ini. Kami mengusulkan kepada pemerintah DIY sekiranya bisa membuat penanda sejarah di setiap jengkal tempat di Jogja ini yang kaya dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Penanda sejarah itu bisa dibuat dalam bentuk barcode, ditempel, ya, diekspos demikian rupa yang estetis sehingga masyarakat siapapun yang datang ke tempat itu, misalnya orang datang ke kawasan titik nol misalnya, di mana di situ menjadi pusat kota, ada peristiwa serangan umum terjadi di situ, peristiwa-peristiwa Tri Komando Rakyat juga di situ, banyak sekali peristiwa di situ, Gedung Agung ada di situ, Benteng Vanderburg ada di situ, ya. Ada barcode yang di-create sedemikian rupa sehingga orang wisatawan atau pelajar atau siapapun tinggal memindai barcode itu sehingga nanti di ponsel pribadinya itu langsung muncul yang bercerita tentang tempat itu, ya. Kalau zaman dulu
kita datang ke museum ditemani guide, guide yang bercerita. Tapi sekarang cukup saya kira dengan memindai barcode, terjadi transfer informasi. Dari kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Paniratio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan peringatan agresi militer Belanda II. Salam perjuangan, sahabat istimewa. Setelah Belanda mengalami kegagalan dalam menduduki kembali Indonesia, yaitu dalam peristiwa agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, maka 1 tahun kemudian Belanda melancarkan kembali serangannya untuk menduduki Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa agresi militer Belanda yang kedua ini masuk ke Yogyakarta dan menduduki Yogyakarta. Mengapa? Belanda begitu antusias untuk menduduki Indonesia, tak lain dan tak bukan karena Indonesia kaya akan rempah dan sumber daya alam lainnya. Sahabat istimewa, di studio telah hadir 4 orang narasumber yang akan membahas kilasan sejarahnya. Dan perbincangan kali ini akan dipandu oleh Mbak Ririn. Silakan Mbak Ririn. Terima kasih Mas Agus. Sahabat istimewa, hari ini 19 Desember 73 tahun yang lalu merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda melakukan serangan hebat ke wilayah Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II menjadi banyak dikenang. Agresi militer Belanda II dilancarkan oleh Belanda pada 19 dan 20 Desember 1948. Diawali serangan udara di Pangkalan Udara Maguwo, tujuannya agar bisa masuk ke Yogyakarta. Serangan itu kemudian meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Bahkan pada agresi militer II ini, Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta sejumlah tokoh bangsa seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan A.G. Pringgodikdo yang kemudian diasingkan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Tapi tak lama kemudian PBB mendesak Belanda agar membebaskan para pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda kemudian membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Rum-Royen. Ketika masih dalam pengasingan, Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tujuan dari peralihan pemerintahan ini dimaksudkan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Yang menarik dicermati, dari agresi militer Belanda II ini, setelah gagal dengan agresi militer I, Belanda pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 adalah kedua serangan dilakukan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sahabat istimewa, untuk membahas lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana agresi militer Belanda II ini, telah hadir sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Bahaudin M. Hum. Sugeng siang Mas Bahak. Siang Bu Ririn.
Kemudian ada Ketua Asosiasi Guru Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wahyudi SPD. Kemudian ada kolumnis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Haryadi Baskoro. Kemudian ada Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Widi Hasto Wasana Putra. Selamat siang, Mas Widi Hasto. Sahabat istimewa, saya akan menanyakan dulu kepada Mas Baha, Mas saja ya Mas, ya. Bukan. Kalau Pak nanti sepertinya belum ini ya, jadi Mas aja kayaknya. Apa yang mendorong Belanda sangat agresif ingin menguasai Indonesia lagi? Terbukti agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II dilakukan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Monggo Mas, mungkin bisa disampaikan. Ya, begini Bu Ririn. Jadi setelah Jepang kalah dari Sekutu 15 Agustus 45, ada ruang kosong di situ yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, dengan sadar diri untuk menyatakan kemerdekaannya. Nah, di sini terjadi proses dekolonisasi, artinya bangsa Indonesia menyatakan tidak lagi menjadi bagian koloni Belanda. Nah, disinilah permasalahannya, karena kemudian Belanda itu tidak mengakui apa yang dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Menurut Belanda, wilayah Indonesia itu masih merupakan koloninya yang hanya dalam 3,5 tahun itu diduduki oleh Jepang. Itulah yang kemudian mendorong Belanda dengan membonceng sekutu, pasukan sekutu itu kembali ke Indonesia untuk menguasai kembali koloninya yang selama 3,5 tahun itu diduduki oleh Jepang. Nah, oleh karena itulah kemudian Belanda melancarkan 2 kali agresi militer serangan. Yang pertama itu lebih ke ekonomi. Oleh karena itu agresi militer pertama itu yang dituju adalah wilayah-wilayah yang ada sumber ekonominya, yaitu perkebunan, pertambangan, dan pabrik. Sehingga yang diserang hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Timur. Jadi tidak semua. Jadi hanya 3 wilayah itu. Nah, kemudian yang kedua, karena yang pertama itu ekonomi, yang kedua itu adalah sifatnya politik. Yang diserang mana? Ibu kota negara Republik Indonesia. Yang pada waktu itu berada di Yogyakarta. Jadi itulah. Jadi kenapa kemudian Belanda ingin membulatkan lagi ketika ingin menjadikan Indonesia sebagai koloninya lagi, maka secara ekonomi harus direbut lagi, kemudian secara politik ibu kotanya juga harus direbut lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi targetnya adalah target ekonomi dan target pengakuan politiknya. Iya. Jadi targetnya sebenarnya ya ingin menguasai Indonesia lagi. Menguasai Indonesia lagi. Aspeknya adalah aspek ekonomi yang pertama, kemudian yang kedua adalah aspek politik. Ya, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam itu, J. Ya, betul. Oke. Terima kasih. Sekarang beralih ke Pak Haryadi Baskoro. Di masa agresi militer Belanda ke-1 dan 2, ketika itu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Kedudukan ini tentu luar biasa. Jika dikait hubungkan dengan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, apakah peristiwa bersejarah agresi militer 2 ini mempunyai poin penting sendiri, Pak Haryadi? Iya, itu jadi kalau disarikan itu adalah komitmen dan konsekuen. Jadi Yogyakarta itu bergabung dengan RI itu kan sebuah komitmen, Mbak. Komitmen untuk kita. Waktu itu Ngarso dalam Hamengkubuwono IX dan Bako Alam ke-8 komit untuk dukung RI. Nah, komitmen itu mengandung risiko-risiko yang luar biasa karena kan memang penjajah akan menguasai lagi. Nah, komitmen kedua beliau ini disadari komitmen yang dengan penuh kesadaran bahwa ini mengandung risiko yang sangat besar. Pertaruhan. Karena sebetulnya sudah mempunyai wilayah dan pemerintahan sendiri. Dan ternyata betul kan, langsung kalau kita lihat kronologi yang belum sampai ke agresi militer, Mbak, itu sudah kelihatan sekali ya.
18 Agustus itu menyatakan bergabung. Kemudian 5 September ada amanat 5 September. Kemudian 27 September itu ada PEKI. PEKI itu pemuda kita Kesultanan. Jadi abdi dalam dan kaum muda keraton itu menyatakan mendukung penuh RI. Kemudian diikuti juga kelompok Pakualaman tanggal 13 Oktober. 30 Oktober ada amanat 30 Oktober yang menyatakan Jogja istimewa. Langsung tanggal 25 November Jogja kan dibom oleh Inggris itu. Jadi itu sudah jelas kronologi itu menunjukkan bahwa Jogja berkomitmen kepada RI dan siap menanggung resikonya. Resikonya adalah berjuang itu sendiri. Jadi komitmen Jogja bergabung dengan RI itulah komitmen perang, Mbak. Komitmen untuk menghadapi penjajah dan memenangkan. Sadar kalau bergabung dengan RI pasti akan ada serangan-serangan untuk Jogja, tapi tetap bukan komitmen untuk mendapat perlindungan, bukan komitmen untuk mendapat untung, sebaliknya. Tapi justru malah berperang. Malah bahwa ketika kami bergabung maka kami akan ajur-ajer untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Pak Haryadi, mestinya bagaimana pemerintah daerah mensupport atau masyarakat mengapresiasi dari peristiwa-peristiwa ini? Jadi komitmen dan konsekuensi melaksanakan komitmen ini adalah manunggaling kawula Gusti dalam berperang, Mbak. Jadi kalau kita lihat selama agresi itu dan akhirnya Indonesia menang itu kan dari Ngarso Dalem jelas sebagai senopati ing Ngalogo, bertaruh nyawa, Mbak, kalau kita lihat sejarahnya itu. Rakyat juga. Jadi ini ada catatan dari misalnya buku Suyamto tahun 88. Ini saya catat di sini korban perang selama agresi yang kedua, Mbak. Itu jadi 19 Desember 48 sampai 30 Juni 49 itu korban tewasnya ya rakyat itu ada 2.718. Oh banyak ya, banyak. Kemudian korban luka 736. Korban hilang itu 539. Korban harta 332 juta waktu itu loh. Nah, jadi kita melihat ini substansi dari agresi ini yang perlu kita hargai, hormati, apresiasi. Ini pengorbanan rakyat dan pemimpin kita, yaitu Ngarso Dalem dan juga Pakualam ke-8. Poinnya di situ, Mbak. Luar biasa. Itu yang menjadi dasar dari istimewanya Jogja, sejarah dan asal-usulnya Jogja itu seperti itu ya Pak Haryadi. Ya, kita menuju ke Pak Wahyudi. Sebagai Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana Pak Wahyudi memberikan pemahaman baik kepada sesama guru maupun kepada siswa mengenai sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan, khususnya terkait peristiwa agresi militer Belanda, baik ke-1 maupun ke-2. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa peristiwa agresi militer Belanda II itu memang difokuskan oleh Belanda itu di Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota negara RI. Nah kemudian bagaimana guru-guru untuk mengajarkan peristiwa tentang agresi militer Belanda II ini kepada para siswa. Yang pertama kita mengacu pada silabus. Kita mengacu pada silabus dan juga buku paket yang materi ini itu diajarkan di kelas 11. Di kelas 11 kemudian kita eksplor materi tersebut, kemudian kita ajarkan di ruang-ruang kelas melalui pemahaman bagaimana kita memahamkan siswa terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi melalui kajian buku dan juga kajian internet. Nah, tetapi tidak berhenti di situ, kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, terutama adalah Dinas Kebudayaan, Pondok Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga yang Dinas Kebudayaan tersebut bekerja sama juga dengan FIB UGM dan kampus yang lain, itu menyelenggarakan semenjak tahun 2016, Bu, Mbak Ririn. Semenjak tahun 2016
itu kita mengadakan kajian-kajian terkait dengan peristiwa agresi militer Belanda II yang kemudian itu berimbas kepada serangan umum 1 Maret 1949. Nah, kemudian disitulah melalui kajian-kajian ini semakin memperkuat pemahaman materi tentang agresi militer Belanda II itu kepada guru dan siswa. Nah, itu melalui forum-forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan. Selain itu juga kami berusaha untuk mengajak guru dan siswa itu juga belajar langsung di situs. Jadi kita ke titik nol, titik nol Malioboro itu di situ ada monumen serangan umum 1 Maret, kemudian Benteng Vandenberg, kemudian Museum Perjuangan dan lain sebagainya. Tempat-tempat di mana terjadinya peristiwa itu kita jadikan media pembelajaran bagi guru dan bagi siswa. Dan kebetulan pada waktu itu difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan, betul, dengan melalui kegiatan dialog sejarah dan lawatan sejarah. Itu, dan kemudian selain itu juga kami sebagai guru itu juga memiliki inisiatif karena ini peristiwanya adalah di Yogyakarta yang istilahnya lokasinya dekat begitu. Ya, kami mengajak siswa-siswa kami untuk berkunjung ke situs-situs peristiwa sejarah itu untuk melihat secara langsung situs-situs tersebut yang sehingga mereka bisa belajar secara langsung dari situs yang ada. Saya kira seperti itu Mbak Dinian. Respon dari para siswa sendiri seperti apa Bapak ketika mendengar sejarah peran pentingnya Yogyakarta untuk NKRI? Ya. Apakah mereka kemudian merasa lebih bangga atau lebih ini kita ternyata Yogyakarta punya peran yang sangat penting untuk NKRI seperti itu. Jadi seperti ini, inilah tugas kami sebagai guru, itu bisa menanamkan karakter, membangun karakter siswa melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah ada. Nah, peristiwa agresi militer Belanda kedua ini kemudian menimbulkan satu kebersatuan, kebersamaan antara pemimpin-pemimpin bangsa ini dan juga rakyat, di mana para pemimpin bangsa, ada Ngarso Dalem, ada Pak Nasution, ada Jenderal Sudirman, ada Sugeng, ada dan lain sebagainya. Kemudian bersatu dengan rakyat, itu kemudian berjuang bersama. Pada akhirnya di puncaknya adalah peristiwa serangan umum 1 Maret. Yang kemarin baru saja kita mengadakan seminar nasional terkait dengan pengusulan sebagai hari serangan umum besar nasional. 1 Maret sebagai hari besar nasional. Nah, disinilah merupakan satu penanaman pemahaman kepada para siswa bahwa peristiwa ini penting. Peristiwa ini penting dan banyak hal yang bisa diteladani dari para pemimpin dan para rakyat. Pada saat itu bersatunya rakyat dan pemimpin di Yogyakarta ini dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Ya, saya kira seperti itu. Manunggaling Kawula Gusti itu tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Haryadi. Mas Widi Hasto, sebagai seorang aktivis, saya ingin tanyakan kepada Pak Hasto, bagaimana analisis politik Pak Widi Hasto terkait agresi militer Belanda I yang gagal kemudian diulangi lagi di agresi militer Belanda II ini, Bapak? Ya, baik. Jadi saya melihat peristiwa agresi militer Belanda baik 1-2 ini merupakan bentuk inkonsistensi Belanda atas kesepakatan-kesepakatan di meja perundingan dengan PBB. Jadi ketika kemudian Linggarjati itu mereka ingkari,
kemudian juga Renville mereka ingkari, ya, kemudian juga Romroyen dan berlanjut ke KMP ya. Jadi ini kalau kita melihat perilaku politik Belanda dengan kacamata hari ini itu sebenarnya sangat norak. Buah negara yang kemudian mengabaikan etika perundingan internasional, kemudian dengan senjata, ya, dan itu saya kira perilaku yang sangat barbar gitu. Apa yang dilakukan Belanda, dan ini merupakan bentuk kecongkaan yang luar biasa setelah mungkin sekian periode mereka mengangkangi raja-raja Nusantara, ya. Mereka menempatkan gubernur jenderal dan sebagainya. Dan kemudian ketika peristiwa mereka dipukul oleh Jepang dan kemudian sekutu kalah, mereka masuk lagi itu dengan arogansi yang sangat penuh. Makanya mereka berusaha merebut atau mengambil kembali yang itu mereka merasa itu hak mereka, dan tapi mereka salah hitung bahwa ternyata pasukan atau konsolidasi kaum Republik ini sudah lebih solid, ya, dan ini kan sudah dirintis lama sejak para tokoh-tokoh founding father itu mereka studi ke Belanda, mereka sudah pulang dengan membawa gagasan-gagasan negara gitu, sehingga ketika mereka kita sudah kadang proklamasi, ya ini sudah harus menjadi negara berdaulat, sehingga apapun itu dilawan, termasuk agresi militer pertama, kedua itu terus dilawan, baik secara dengan perundingan maupun secara fisik dengan perang. Jadi seperti tempat ini pun saya pernah dengar cerita dari pengurus yayasan ketika terjadi agresi militer kedua dan juga beberapa bulan berikutnya sampai kemudian serangan umum 1 Maret, tempat ini ternyata dipakai sebagai semacam untuk merawat tentara yang sakit gitu. Ya. Jadi saya kira ini pemilihan tempat di sini juga menarik, menjadi satu sejarah, selain juga ini juga menjadi bagian penting dari perjalanan putra mahkota, ya, di Kesultanan, tapi juga ini menunjukkan bahwa keraton itu membuka pintu gerbangnya untuk kaum revolusioner gitu. Jadi saya kira semangat itu yang hari ini harus ditularkan kepada anak-anak kita, bagaimana pelajar-pelajar kita itu melek terhadap peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta khususnya, karena Yogyakarta ini hampir setiap jengkal itu merupakan medan palagan, ya. Dari Kota Baru itu juga kita tahu ada pertempuran Kota Baru, bahkan ketika operasi Gagak ini, agresi militer Belanda ini kan kok sandinya operasi Gagak itu kurang lebih kalau di literasi yang saya baca itu sekitar 128 tentara kita yang gugur, itu hanya di Maguwo, ya, mempertahankan Maguwo dari ini. Nah ini mereka ini siapa saja, keturunannya siapa, nah ini saya kira juga perlu dilacak, karena ini bagian dari kita menyambungkan bahwa mereka meregang nyawa untuk mempertahankan ibu kota Republik yang saat itu di Yogyakarta. Itu faktor keberhasilannya itu adalah karena sekali lagi manunggaling kawula Gusti dan semangat dari rakyat untuk mendukung pemimpinnya, ya, Mas Hasto. Dan faktor kegagalan dari Belanda adalah karena tidak menyadari bahwa rakyat sudah bersatu dengan pemimpinnya, itu sulit untuk dikalahkan. Agresi militer 2 yang disebut juga dengan operasi Gagak yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto, atau bahasa Belandanya operasi Kraj. Operasi tersebut menjadi perbincangan sampai ke dunia internasional. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan perhatian khusus, antara lain mendesak Belanda agar membebaskan para tokoh yang diasingkan dan kembali merundingkan perjanjian Rumroyen. Luar biasa menarik apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan sejarah dan asal-usul dari daerah istimewa Yogyakarta ini dan perannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum kita memasuki sesi berikutnya, kita saksikan bersama kelompok Ekstravagongso yang akan membawakan hiburan untuk kita semua.
sekali tadi kelompok Ekstravagongso telah membawakan lagu-lagunya. Ya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya yaitu closing statement, marilah kita menuju kepada para narasumber kembali untuk menyampaikan lagi apa yang menjadi kesimpulan dari yang disampaikan pada siang hari ini. Kembali ke Mas Baha, berdasarkan referensi sejarah, wilayah mana di Yogyakarta yang mestinya diberi penanda terkait agresi militer Belanda II ini? Iya, kalau menurut saya sebenarnya kita jangan menandai serangannya karena itu perspektifnya adalah perspektif Belanda. Iya, itu perspektifnya perspektif Belanda kalau seperti itu. Nah, kalau menurut saya yang ditandai adalah perjuangan kita melawan agresi militer Belanda itu. Jadi minimal ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor politik. Nah, faktor politik ini begitu serangan agresi itu dilancarkan, Soekarno-Hatta itu bersidang kabinet di Gedung Agung dan menetapkan untuk mendirikan PDRI di Bukit Tinggi. Artinya apa? Secara politik Indonesia tetap berdiri meskipun ibu kotanya diduduki oleh Belanda. Dan sebagai cadangan itu mendirikan exil government di New Delhi yang pada waktu itu ada menteri di sana dan juga LN Palar yang kemudian diberi kawat oleh Soekarno untuk menjadi exil government di sana. Jadi pemerintahan pengungsian lah seperti itu kira-kira. Kemudian diplomasi yang kedua. Diplomasi itu tadi kemudian Romroyen kan, dan kemudian nanti berakhir di KMP Belanda yang itu kemudian nanti menjadi pintu pengakuan atau penyerahan kedaulatan. Kemudian yang ketiga adalah militer. Nah, tadi sudah disebut oleh Pak Haryadi ataupun Pak itu adalah SO Maret, SO 1 Maret. Jadi itu adalah di bidang militer. Nah, ini harus digarisbawahi bangsa Indonesia meskipun dijajah Jepang 3,5 tahun, tapi di situ ada sebuah pelajaran yang terutama pelajaran militer. Karena di situ pada masa penjajahan Jepang itu muncul sebuah kelas sosial baru di dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan militer yang dididik Jepang dalam peta. Nah, orang-orang inilah yang kemudian ketika Indonesia merdeka itu menjadi soko guru yang luar biasa. Coba Anda bayangkan, kalau kita merdeka tidak ada orang-orang peta ini, mungkin habis kita. Tidak ada strateginya. Tidak ada sama sekali. Jadi meskipun kita dijajah Jepang, tapi di situ kemudian kepercayaan diri masyarakat Indonesia itu semakin tinggi. Nah, dan tadi sudah Bu Ririn katakan bahwa ketika Belanda ingin kembali lagi ke Indonesia, dia sudah menghadapi masyarakat yang berbeda ketika dia meninggalkan Indonesia tahun 42 yang lalu. Di situ kepercayaan diri masyarakat itu sudah berbeda sekali karena pada masa 3,5 tahun itu kan banyak sekali kan orang Indonesia yang diberi kesempatan untuk melakukan pelatihan ya Heiho, CNN, dan yang paling elit adalah di peta itu. Itu betul-betul orang digembleng secara militer dan itulah yang kemudian menjadi pilar yang paling penting dalam membangun keindonesiaan dalam bidang militer. Nah, yang keempat yang paling penting menurut saya nanti berhubungan dengan penanda adalah perjuangan dalam bidang peradaban dan pengetahuan. Nah, ini adalah 1 tahun persis peringatan agresi militer yang kedua oleh bangsa Indonesia dijadikan momentum untuk mendirikan sebuah universitas negeri nasional yang pertama, yaitu UGM. Universitas Gajah Mada. Sebenarnya tanggal pendirian itu bukan 19 Desember 49. Tapi tanggal itu sengaja dipilih untuk menandai atau sebenarnya kalau bahasa kita mengejek sebenarnya. Mengejek kepada Belanda, sekira-kira ngomongnya begini, Belanda, setahun yang lalu lo datang ke sini kira-kira begitu kan, menduduki Indonesia dengan gagahnya. Tapi setahun kemudian kami berhasil mendirikan sebuah universitas, simbol modernitas gitu kan, yang itu adalah merupakan gabungan dari nasionalisme Indonesia. Dan itu simbol dari Indonesia pada waktu itu. Sehingga kalau dilihat statuta UGM yang sudah direvisi, UGM itu satu-satunya statutanya yang ada tahunnya. Tahun 49 ya.
Dan ketika KMB selesai, kemudian pemerintah Indonesia kembali ke Jakarta. Pada waktu itu oleh Soekarno, UGM kan diminta pindah juga ke Jakarta. Tapi oleh Hamengkubuwono, Ngarsodalam dilarang, tidak boleh. Karena UGM itu simbol. Jadi 49 dan Yogyakarta itu menempel di UGM. Ini penanda yang sesungguhnya Nah, kalau saya penandanya itu di situ. Tahunnya saja, tanggalnya sama persis dengan. Jadi sengaja UGM memberikan tanggal untuk menandai bahwa Ya. di tanggal itu kita pernah. Jadi pada istilahnya begini, kalau di pidatonya Pak Sarjito, itu bahwa 1 tahun yang lalu kami bersedih berurai air mata karena ibu kota kami diserang oleh Belanda, tapi 1 tahun kemudian kami mempunyai cita-cita modern yang bisa mencerdaskan bangsa. Bangkit kembali gitu. Mendirikan Universitas Nasional pertama yang bernama UGM, dan tempat ini adalah salah satunya. Ini dulu adalah Fakultas Kedokteran di sini. Luar biasa. Kira-kira begitu Mbak Ririn. Terima kasih. Jika dicermati masa perjuangan yang tadi diceritakan oleh Mas Baha, merupakan masa bertemunya 2 momentum sejarah, yaitu keterlibatan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan sejarah perjuangan bangsa NKRI. Apa yang bisa dimaknai dari peristiwa tersebut terkait dengan 2 entitas Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, Pak Haryadi? Ya, jadi kita melihat bahwa sejarah Keraton Jogja ini dan sejarah bangsa ini ada seiring sejalan ya Mbak ya. Dalam arti kalau kita mau pelajari sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Keraton Kasultanan dan Pakualaman yang ada di Yogyakarta. Nah, oleh karena itu perjalanan yang seiring sejalan ini berlanjut sampai hari ini dan ke depan. Dan itu dijamin di dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012 di bagian menimbang dikatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten itu merupakan ya sebuah entitas kerajaan sendiri yang sudah ada pemerintah, penduduk, pengakuan kedaulatan, sudah ada wilayahnya, dan memberikan dikatakan di dalam menimbang itu di bagian menimbang Undang-Undang Keistimewaan itu, dan memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia menjaga keutuhan, kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Itulah dasar keistimewaan DIY Mbak. Nah, jadi keistimewaan DIY di era 45 di era revolusi itu berlanjut di era sekarang, yaitu keberlanjutan perjuangan keraton, kedua keraton yang di sini tentu bersama rakyat Manunggaling Kaula Gusti untuk melanjutkan Indonesia dan Yogyakarta sendiri. Di situ poin. Tentu saja ya, semangat keistimewaan ini harus terus berlangsung ya Pak Haryadi. Betul. Dari Sultan Agung sampai Sri Sultan Ngarsodalam, Sri Sultan Kaping 9 dan Pakualaman 8 semuanya melakukan perlawanan terhadap penjajah, baik itu penjajah Jepang, Belanda maupun Inggris yang pernah hadir di Indonesia. Menurut Pak Haryadi itu peran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman di masa revolusi kemerdekaan itulah yang menjadi dasar dari keistimewaan sampai sekarang. Ya betul. Oleh karena itu begini Mbak, kalau menurut pandangan saya ada segitiga keistimewaan yang harus ini masih belum lengkap nih menurut saya. 1, Undang-Undang Keistimewaan udah dapat ya. 2, gelar pahlawan untuk Ngarsodalam Hamengkubuwono 9 sudah ya. Tapi yang masih belum nih, masih diperjuangan sama Pak Baudin dan teman-teman, yaitu gelar pahlawan untuk Pakualam ke-8. Karena keistimewaan ini, betul, keistimewaan ini digarap oleh kepemimpinan kedua beliau ini, gitu loh. Nah, di dalam Undang-Undang Keistimewaan jelas sekali bahwa memang di Yogyakarta ini adalah keberlanjutan dari kepemimpinan Sultan yang bertahta dan Pakualam yang bertahta yang nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur. Itulah keistimewaan kita. Makanya segitiga keistimewaan itu sebenarnya salah satu penanda yang harus dibereskan, Mbak. Ini masih kurang itu satu. Itu menjadi PR ya Pak Haryadi untuk masih belum ini 2 tahun perjuangan kita untuk Kanjeng Gusti Pakualam ke-8 belum menjadi pahlawan nasional. Jadi itu akan menjadi catatan PR kita bersama supaya segitiga penanda keistimewaan ini menjadi lengkap. Betul, Mbak. Pak Wahyudi, apakah pembelajaran sejarah di sekolah itu hanya cukup diajarkan di kelas atau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi jalan-jalan ke situs atau membawa ke tempat bersejarah? Apakah itu efektif Pak Wahyudi untuk memberikan spirit kepada siswa? Oke Mbak Ririn.
Jadi pembelajaran sejarah ketika di ruang kelas itu yang kita sampaikan hanya teori-teori saja. Jadi sebatas teori, sebatas ya mungkin kajian pustaka, kemudian berbagi sharing pengalaman apa pengetahuan guru dan selanjutnya seperti itu saja. Tetapi dengan kita mengajak siswa ke situs-situs tempat-tempat bersejarah itu akan bermakna sekali. Energinya beda ya. Betul, sangat. Siswa juga antusias. Sangat antusias. Bahkan seperti ini, saya senantiasa memberikan tugas kepada anak didik saya untuk berkunjung ke Museum Benteng Vredenburg, ke Museum Sono Budoyo, ke sekitaran Malioboro, begitu untuk meliput peristiwa-peristiwa sejarah di sana. Itu tanpa saya dampingi, tanpa didampingi oleh guru, mereka berangkat bersama, kemudian mereka membuat video, kemudian membuat tulisan dan lain sebagainya. Yang di situ kemudian saya merasakan hirok atau semangat dari para siswa itu untuk menggali dari peristiwa sejarah itu yang sehingga kemudian menimbulkan rasa nasionalisme dan rasa kebanggaan terhadap Yogyakarta, dan dia bangga sebagai warga Yogyakarta yang ternyata rakyat Yogyakarta itu begitu besar perannya dalam penegakan kedaulatan tersebut. Begitu Mbak Ririn. Luar biasa ini. Mas Hasto tadi yang disampaikan, generasi milenial identik dengan teknologi. Seberapa jauh teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan sejarah pada generasi milenial? Seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Wahyudi untuk siswa-siswanya, pastinya tidak hanya datang ke tempat-tempat bersejarah, tapi juga menggunakan teknologi tadi disampaikan dari penelusuran di internet, apa dicocokkan dengan apa yang ada di tempat-tempat bersejarah tersebut. Menurut Mas Hasto, bagaimana kita lebih mendekatkan lagi generasi milenial ini dengan sejarah? Ya, saya kira hari ini media sosial, platform-platform di media sosial ini harus dioptimalkan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk saluran edukasi kepada generasi muda. Karena generasi muda sekarang ini semuanya pegang gadget. Dan kalau kita tidak mempersiapkan konten-konten yang kualitatif, eman-eman, itu mereka justru akan nanti mengkonsumsi konten-konten yang kurang bersifat kandungan nilai sejarah, budaya, dan pendidikannya kurang. Saya kira tidak harus, dan saya kira pemerintah DIY atau dalam hal ini Paniradio Keistimewaan khususnya harus juga meletakkan metode penyebarluasan informasi atau edukasi melalui platform-platform media sosial ini sebagai arus utama menurut saya, justru harus menjadi arus utama hari ini, karena kecenderungan apalagi ya ini masih masa pandemi ya, mereka banyak sekolah di rumah, belajar di rumah. Nah ini kesempatan untuk pola-pola konten-konten itu di-create semenarik mungkin. Ya. Jangan sampai kemudian justru mereka lebih mengenal budaya Korea, lebih mengenal hal-hal yang itu western ya, ketimbang mereka hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Saya kira itu saya sangat ya, seperti tadi disampaikan Mas Hasto, setiap sudut di Jogja ini adalah palagan tadi betul. ya, adalah selain kenangan, setiap sudut di Jogja itu menyimpan memori sejarah. Nah, mestinya seperti apa Pemda DIY ini merespon hal tersebut Pak Salah Hasto? satu contoh yang sederhana, sangat memungkinkan setiap tempat itu dikasih barcode yang kemudian orang bisa memindai, dan ketika memindai itu nanti sudah ada akan keluar sendiri sejarah itu ya. apa sih cerita di tempat itu gitu. Dan itu saya kira bisa menjadi hal yang bisa menjadi konten baru ya, dan itu simpel kan, artinya orang tinggal
Ini ide yang menarik Pak Hasto, karena pada saat ini di kelurahan juga sudah mulai ditata barcode untuk penanda di keistimewaan di kelurahan. Jadi ketika di barcode maka kita akan mengetahui data dari kelurahan tersebut, berapa penduduknya, berapa koordinatnya di situ, juga data-data yang lain. Ini ide yang menarik Pak Hasto untuk di setiap tadi situs atau tempat setiap jengkal kalau perlu ya. Jadi itu ada barcode sehingga bisa langsung membaca sejarah di situ, orang mungkin akan lebih tertarik untuk singgah di sana. Kalau perlu nanti dua moda kan, ada yang format dibaca, format voice, jadi orang bisa. Dan Pak Guru lebih terbantu dalam memberi pelajaran kepada siswa. Kontennya kan bisa diperbaiki ya, bisa diperbarui kalau misalnya kurang lengkap atau ada revisi apa itu kan bisa. Itu lebih mudah saya kira. Karena sekarang sudah jamak dengan barcode ya. Seperti misalnya ini ya, mohon maaf ini sedikit keluar aja, tapi contoh aja. Di belakang kita itu ada ternyata pendopo Soekarno-Nehru. Itu mungkin orang tidak banyak tahu. Kenapa disebut sebagai pendopo Soekarno-Nehru? Kemungkinan besar itu ketika Soekarno dan Nehru itu ketemu menjelang konferensi Asia Afrika di tempat ini gitu. Jadi saya kira ini satu kepingan ya, satu kepingan peristiwa yang itu bisa lebih digali lagi ya, kira-kira gitu. Pada kesempatan ini kita berikan waktu kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement. Monggo Mas Baha untuk menyampaikan, kemudian Pak Haryadi, Pak Wahyudi, dan Mas Widya Hasto. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Ada dua poin penting yang ini nanti menjadi poin untuk refleksi kita bersama saat ini, mengacu kepada peristiwa revolusi pada masa itu di Yogyakarta. Yang pertama adalah bahwa Yogyakarta mempunyai peran yang sangat penting dalam nation building. Nah, ini terkait dengan ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pada saat sebelum menjadi ibu kota RI, masyarakat di Yogyakarta itu homogen. Orang Jawa semualah gambarnya seperti itu. Nah, ketika menjadi ibu kota Republik Indonesia, semua elemen, semua orang itu kemudian masuk ke Yogyakarta. Nah, di situ kemudian terjadi akulturasi, terjadi asimilasi, kemudian Yogyakarta menjadi Indonesia mini. Dan disitulah kemudian tercipta istilahnya menjadi Indonesianya, proses menjadi Indonesia atau nation building itu tercipta. Dan Jogja menjadi salah satu laboratorium sosial, laboratorium politik, dan juga laboratorium budaya yang menciptakan karakter orang Indonesia ketika Yogyakarta menjadi Republik Indonesia. Suatu waktu pernah Belanda itu harus mendatangkan orang dari Semarang untuk menggerakkan pemerintahan sipil di Yogyakarta, tapi akhirnya gagal juga karena orang Jogja tidak mau dilayani oleh orang Semarang, sehingga di situ refleksi kita bahwa pemimpin itu suaranya masih didengar oleh masyarakat dan masyarakat sangat loyal kepada pemimpin, sehingga ada dua kutub yang saling bertemu, dan disitulah sebenarnya salah satu makna dari Manunggaling Kawula Gusti itu, dan itu yang kemudian membuyarkan semua rencana Belanda. Dan itu masih bisa relevan sampai sekarang, apalagi rakyat bersatu dengan pemimpin dalam langkah yang sama. Jadi persatuan itu memang harus senantiasa menjadi roh dari Indonesia, saya pikir. Keren sekali. Monggo Pak Haryadi. Ya, jadi kalau bicara kaitan antara sejarah agresi militer 2 ini ya, 48 sampai 49 dan keistimewaan DIY itu ada dua, Mbak. Yang pertama, keberlanjutan sejarah, itu yang penting. Jadi sejarah di era revolusi itu adalah sejarah tadi Manunggaling Kawula Gusti. Kontribusi besar kabupaten, kesultanan dan kadipaten yang bersatu dengan rakyat memperjuangkan Indonesia. Nah, keistimewaan DIY hari ini sebetulnya Undang-Undang Keistimewaan itu menegaskan sejarah itu dan menjamin keberlanjutannya. Oleh karena itu dalam keistimewaan DIY adalah
Sultan yang bertahta dan Pakualam yang bertahta adalah gubernur dan wakil gubernur yang bersatu dengan rakyat untuk memperjuangkan Indonesia hari ini dan ke depan. Satu, jadi keberlanjutan sejarah. Lalu yang kedua keilmuan, Pak. Tadi Mas Bak sudah mengingatkan sejarah bahwa setahun setelah agresi itu Yogyakarta dan Indonesia justru mendeklarkan UGM, lahirnya UGM. Itu satu tadi Mas Bak menyinggung sebuah ejekan ya, dan pembuktian bahwa aib itu menjadi bencana itu menjadi berkah dan bencana itu menjadi lompatan kemajuan yang luar biasa. Poin ini yang sangat penting. Jadi bagaimana sejarah itu menjadi ilmu kita hari ini dan ke depan. Jadi kalau kita melihat satu contoh misalnya Bapak sosiolog Indonesia itu kan Pak Selo Sumarjan. Beliau itu mulai dari menjadi asisten Wedono tahun 35 sampai 42, lalu menjadi pegawai di Kesultanan dan di pemerintahan sampai kemudian pindah ke Jakarta sampai akhirnya 73 sampai 78 menjadi sekretaris Ngarso Dalem sebagai wakil presiden. Nah, Pak Selo Sumarjan itu kuliah ambil S3 di Cornell University tahun 56 sampai 59. Dan disertasinya apa? Disertasinya tentang sejarah perubahan Yogyakarta dari zaman Belanda, Jepang sampai tahun 58. Nah, artinya apa? Sejarah yang terjadi di Yogyakarta ini diolah oleh beliau menjadi ilmu, menjadi disertasi. Ini yang perlu kita miliki hari ini. Jadi sejarah kita hari di zaman tahun 45 dan seterusnya dan seputar itu adalah ilmu kita hari ini yang harus banyak dikembangkan. Kalau kita lihat Peter Carey, bertahun-tahun dia menggali sejarah Pangeran Diponegoro. Artinya apa? Sebetulnya banyak hal peristiwa yang terjadi di Indonesia, di Yogyakarta itu mengandung banyak mutiara sejarah pembelajaran yang luar biasa. Dan itu mesti digali, jadi ilmu, jadi kampus, jadi buku yang sangat banyak. Jadi selain tempatnya juga di dalam tempat itu ada kandungan ilmu. Betul, ya? seperti Mas Hasto sudah sampaikan, itu Jogja ini kan media pembelajaran hidup yang tinggal diolah saja oleh Pak Wahyudi dan murid-muridnya menjadi sangat bangga dengan pelajaran ini. Monggo Pak Wahyudi. Keberhasilan guru terutama di mata pelajaran sejarah itu adalah bagaimana bisa mentransfer muatan-muatan nilai-nilai dari peristiwa sejarah itu kemudian bisa dipahami oleh siswa dan kemudian bisa membentuk karakter siswa tersebut yang sehingga kemudian tertanam jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa kebanggaan terhadap negerinya, terhadap negaranya. Nah, disinilah kemudian kita tidak cukup belajar sejarah hanya di ruang-ruang kelas, tetapi juga bagaimana kita mengajak siswa-siswa kita untuk mengeksplor peristiwa sejarah tersebut dari situsnya langsung, yang sehingga siswa kemudian merasakan aura dari peristiwa sejarah tersebut dan kemudian bisa mendapatkan ilmu yang sesungguhnya dari peristiwa tersebut dan kemudian juga bisa mendapatkan suri tauladan dari tokoh-tokoh sejarah yang telah mengukir peristiwa sejarah tersebut. Demikian Mbak Didin. Monggo Mas Widya Hastoko sing. Ya, saya tertarik dan ingin menjahit yang tadi disampaikan Mas Baha, Mas Haryadi dan Mas Wahyudi, bahwa saya kira pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa sejarah khususnya agresi militer Belanda ini ya kita berkaca dari ini, di belakang kita ini kan ada mutiara-mutiara bangsa ini. Ada Bung Karno, Swargia B9 dan Pak Dirman. 3 sosok yang mengajarkan karakter seperti yang disampaikan Mas Wahyudi dan memantulkan mutiara yang sangat luar biasa. Bung Karno bagaimana beliau menggali Pancasila dan beliau juga menggali yang namanya Trisakti
kemudian HB9 mengukuhkan bagaimana seorang kepemimpinan raja, kepemimpinan kultural itu harus sepenuhnya dipersembahkan untuk rakyat. Kita kenal yang namanya tahta untuk rakyat. Begitu juga Pak Dirman, seperti yang tadi disampaikan Mas Bah, bagaimana totalitas kepada masyarakat itu yang utama. Pak Dirman saya kira juga seorang pemimpin yang sangat mengutamakan kepentingan rakyat, dan bahkan beliau mewariskan TNI harus berpolitik, tapi politik TNI adalah politik negara, bukan politik partai, bukan kepartean. Saya kira mutiara-mutiara itu yang harus terus kita asah, kita sebarluaskan untuk supaya bisa hidup di generasi muda kita, sehingga tertanam karakter anak didik kita, tertanam pemikiran-pemikiran yang visioner dari para pendahulu. Saya kira itu yang penting, yang bisa kita petik dari pelajaran sejarah, dan mudah-mudahan acara semacam ini terus dielaborasi oleh Pemda DIY, dan kami pun juga menitipkan aspirasi supaya mesin birokrasi di pemerintahan DIY ini juga harus berkaca dari para pemimpin-pemimpin pendahulu, bagaimana memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, bagaimana harus bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat Jogja hari ini di tengah isu soal Gini rasio, soal kesenjangan, soal banyak hal lah. Saya kira ini disparitas itu harus terus dipersempit untuk bagaimana kita mencapai cita-cita konstitusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah, dan bagaimana Yogyakarta ini juga bisa turut memberikan andil, khususnya juga Indonesia, bagi perdamaian dunia. Saya kira itu yang paling penting. Luar biasa dari keempat narasumber kita pada siang hari ini. Sahabat istimewa, diskusi sejarah semacam ini merupakan cara untuk mengingatkan kita kembali pada peran yang sangat penting dari daerah istimewa Yogyakarta untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap perubahan yang dilakukan, setiap gerak yang dilakukan membawa arti besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan yang ingin kita sampaikan adalah menjaga kelestarian sejarah menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena sejarah kemarin adalah wajah peradaban kita yang sekarang. Dari Dalem Mangkubumen, saya Arianti Luhur Trisetiarini dari Pani Radio Keistimewaan mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas statementnya yang luar biasa pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan kami pamit undur diri untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih. Sahabat istimewa, darah, air mata, bahkan nyawa telah diberikan oleh rakyat Jogja bagi Indonesia. Itulah sebabnya pada tanggal 28 Desember 1949 di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, Soekarno dalam pidatonya mengatakan, Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Sahabat istimewa, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu penampilan menarik dari kelompok sastra Yogyakarta yang menamakan dirinya KIS. Selamat menyaksikan.
Ratatabum. 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 Pagi 19 Desember 1948 di Maguwo, di Yogyakarta, Indonesia kembali dibangkukan. Syahdan. Belanda terus berkhianat. Perundingan Linggarjati dan Renville disikat. Tak sudi menghormati teks proklamasi yang tersurat. Tak rela melepas bekas tanah jajahan yang elok mengkilat. Ya, negeri ini memang indah mewangi. Bongkah tanah surga yang jatuh ke bumi. Dan Belanda jatuh cinta setengah mati. Berabad waktu semena-mena dikangkangi. Negeri ini hijau makmur di belahan dunia timur. Gugus pulaunya diapit dua samudra besar. Dua benua besar. Tumbuh segala rempah dan cikal bakal hidup megah. Pantainya menghampar putih. Air lautnya membentang bersih. Gunung-gunung gagah. Matahari bersinar cerah. Gemah ripah loh jinawi, surga impian ada di sini. Berpuluh generasi berkalang dukala. Tak terhitung lagi luka dan air mata. Mengalir, menetes ke bumi tanah air. Sendu sedan nestapa seperti takkan berakhir. Hingga datang suatu masa, tak terhalang, tak terbentung juga. (17 Agustus 1945). Satu titik balik diproklamasikan. Itulah hari merdeka. Bum tratatabum. 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 Pagi 19 Desember 1948 di Maguwo, di Yogyakarta, Indonesia kembali dibangkukan. Karena Jogja ibu kota. Karena Jogja ibu kota,
sanalah Belanda menuju. Karena Jogja istimewa, kesanalah Belanda memburu. Operasi Krai, Operasi Gagak, mereka menyebut itu. Di pangkalan udara Maguwo, Belanda mendarat, menyerbu. Para kusuma bangsa gugur sebagai pahlawan, mempertahankan harga diri dan kedaulatan. Oh, tak sudi kembali jadi jajahan. Titik darah, titik darah, titik darah, penghabisan junjung kemerdekaan. Karena Jogja membara, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 turun tangan. Karena Jogja diambang bahaya, diaturlah strategi agar republik ini tak berpindah tangan. Jika sewaktu-waktu terjadi penangkapan para petinggi, tidak otomatis musnah negeri ini. Dan memang itulah yang terjadi. Pemerintahan darurat Republik Indonesia dinyatakan berpindah ke Bukit Tinggi. Karena Jogja kawah Candra di muka, para petinggi itu ditangkap dan diasingkan. Karena Jogja disusupi Belanda, Sudirman sang jenderal besar dan pasukan bergerilya berbulan-bulan. Tentara Nasional Indonesia tetap ada dan tak tergantikan. Bergerak di belakang pasukan musuh dan menang kemudian. Demi apa? Demi Ibu Pertiwi semua dilakukan. Demi tanah air semua dipertaruhkan. Bum, ratatam bum. 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 Pagi 19 Desember 1948 di Maguwo, di Yogyakarta, Indonesia kembali dipangkukan.
tanah para sultan ini kembali dipertaruhkan. Seperti yang sudah-sudah, di hari depan, Nagari Yogyakarta akan terus memikul tanggung jawab tak berkesudahan. Seperti hari-hari yang lalu, tanah sultan tidak pernah beringsut. Seperti hari-hari yang lalu, di hari depan, Nagari Yogyakarta tetap rela menjadi bagian dari Indonesia. Dan tidak pernah sekalipun surut. Seperti kemarin, tanah para sultan itu akan terus bersatu. Seperti waktu kemarin, di hari depan, Nagari Yogyakarta akan selalu menimang-nimang, membelai riang, dan terus memangku saya. Hum, tratatabum. 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 Bum tratatabum, bum tratatabum, bum tratatabum, bum tratatabum, bum tratatabum. Pagi 19 Desember 1948 di Maguwo, di Yogyakarta, Indonesia kembali dipangkukan. Sekarang apa? Sekarang apa? Secuil kisah ini bisa jadi bukan apa-apa. Secuil kisah ini bukan jadi apa-apa jika buta mata hati dan akal sehat kau biarkan bersih Maharaja. Diam-diam menghilangkan arti pengorbanan para kusuma bangsa yang mewujudkan makna kesungguhan cinta bukan hanya dengan kata-kata. Diam-diam berdiam saja, tak meneruskan apa-apa. Ini apa? Sekarang mengapa kau rajakan kebodohan dengan suntuk berpangku tangan? Diam-diam menyuburkan kembali penjajahan di atas tanah kemerdekaan. Diam-diam kau lupakan ciprat darah dan regang nyawa yang terhormat dari para pahlawan. Menganggukkan. Iya. Iya. Selalu diam.
diam berdiam. Diam-diam berdiam saja. Kembali diperbudakkan. Ini mengapa? Ini mengapa? Ini mengapa? Ini mengapa? Ini mengapa? Sekarang bagaimana? Kau biarkan nyali. Terus keberanian para leluhur agung tak mengalir di darahmu. Kau tuliskan elok kedasatan negeri harum ini hanya di kisah-kisah picisanmu. Diam-diam mengamini kekuatan. Diam-diam menganggukkan kepengecutan. Diam-diam berdiam saja dengan kebodohan-kebodohanmu. Ini bagaimana? Bum! Tratatabum! 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 Om Tratatabum! Pagi 19 Desember 1948 di Maguwo, di Yogyakarta, Indonesia kembali dipangkukan. Tengoklah, belajar kepada kami yang penuhi panggilan Ibu Pertiwi, yang pergi karena cinta sejati, yang rela mati demi negeri ini. Bum tratatabum, 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 bum tratatabum. Pagi 19 Desember 1948 di Maguwo, di Yogyakarta, Indonesia kembali dipangkukan. Selamanya akan terus 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 dipangkukan. Sahabat istimewa, sampailah kita di penghujung acara kita kali ini. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh narasumber dan presenter, juga kepada Universitas Widya Mataram Yogyakarta, kelompok musik Ekstra Fagongso, dan juga kelompok sastra Jogja KIS. Saya Agus Sunandar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Pani Radio berikutnya.
Thank you.